Oke, balik lagi di Cerita Jawab Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang soal kuis untuk pertemuan 9 dengan materi subjek pajak, guys. Oke. Kita lihat di sini. Subjek pajak dan ini ya, dan rekonsiliasi fiskal secara umum, tapi secara perhitungan PPh, maksudnya overview perhitungan PPh. Jadi bisa kalau melihat videonya bisa lihat di playlist yang ada di channel YouTube Jago Pajak, guys. Oke, kita lihat di sini. Rekonsiliasi fiskal positif terjadi jika, oke, kita lihat di sini terdapat beban menurut akuntansi yang dapat dibebankan menurut pajak. Beban menurut akuntansi yang dapat dibebankan menurut pajak ini mah nggak ada ini ya, nggak ada koreksi. Beban menurut akuntansi lebih besar dibandingkan dengan beban menurut pajak. Berarti kan gini, ketika beban menurut akuntansi lebih besar dibandingkan dengan beban menurut pajak, berarti beban itu kan harus kita turunin ya, harus kita turunin. Ketika beban turun, maka penghasilan bertambah. Ketika penghasilan bertambah, maksudnya penghasilan neto ya, laba itu bertambah. Ketika laba bertambah, maka pajak bertambah. Nah, di sini kan yang ditanya rekonsiliasi fiskal positif. Positif itu kan berarti kan ketika yang menyebabkan laba bertambah dan pajak bertambah. Maksudnya laba secara fiskal ya. Maka jawabannya adalah B. Sedangkan yang C ini, penghasilan menurut akuntansi lebih besar dibandingkan menurut pajak. Nah, ini adalah rekonsiliasi negatif ya, atau koreksi negatif. Oke, kita nomor 2. Samyang International Corporation ingin mendirikan 6 perusahaan di Indonesia. Maka ia mendirikan PT Samyang Indonesia, dan Samyang International Corporation memegang kepemilikan saham 99% PT Samyang Indonesia. 99%. Maka PT Samyang Indonesia adalah, nah karena PT ya, hubungan antara Korea sama Indonesia itu hanya pemegang saham aja, maka ini adalah subjek pajak dalam negeri. Beban menurut akuntansi adalah 50 juta dan beban menurut pajak adalah 55 juta. Maka dilakukan ya, jadi beban secara akuntansi 50, secara pajak 55. Nah, berarti kan ketika beban menurut pajak itu bertambah, jadi bebannya bertambah ya. Ketika beban bertambah, maka laba berkurang. Ketika laba berkurang, maka pajak berkurang. Sehingga ini adalah rekonsiliasi fiskal negatif sebesar 5 juta. Di bawah ini yang bukan merupakan subjek pajak badan adalah BUMN itu badan, Bank Indonesia itu badan. Jadi jawabannya adalah RSUD. Ya, RSUD itu BLUD ya. BLUD. Dia karena pendapatannya masuk ke APBD ya, dan dibiayai oleh APBD, maka dia bukan subjek pajak. Di bawah ini tidak memenuhi definisi badan. Tidak memenuhi definisi badan. Karang Taruna dia badan ya, karena perkumpulan orang. Karena definisi badan itu kan sekumpulan orang, baik yang menjalankan usaha atau tidak menjalankan usaha. Jadi tidak menjalankan usaha pun tetap disebut sebagai badan. Partai politik badan, OSIS itu badannya, guys, karena dia adalah kumpulan orang. Ya, kumpulan orang itu kan badan, sehingga dia memenuhi definisi badan. Maksudnya artinya dia memenuhi secara subjek, tapi belum tentu secara objek. Artinya dia belum tentu jadi wajib pajak. Ya, tapi secara subjek, secara badan, ya secara subjek dia sudah memenuhi definisi badan. Jadi jawabannya adalah salah semua. Oke, ConocoPhillips Corporation dipercaya untuk memegang kontrak kerjasama migas untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Natuna. Maka pertambangan ConocoPhillips Corporation di Natuna tersebut termasuk, ini BUT, guys. Ada salah satunya ya, K3S Migas. PT ABC Corporation memiliki perwakilan Indonesia yang ditujukan semata-mata untuk menerima penghasilan bunga atas pinjaman kepada PT XYZ di Indonesia. Status wajib pajak ABC Corporation adalah, di sini semata-mata bunga pinjaman ya, guys. Karena kalau semata-mata bunga pinjaman dia berarti SPLN non BUT. Jadi kalau dilihat di slide yang gue bagikan di minggu lalu, isu BUT itu tidak terjadi ya, tidak terjadi jika si perusahaan di luar negerinya tadi itu hanya menerima penghasilan yang berasal dari passive income. Passive income itu seperti apa? Seperti dividen,
bunga ya sewa ya dividen bunga dan lainnya. Coba lihat di slide itu aja yang gue pernah sebutkan. Kemudian nomor 8, PT XYZ adalah perusahaan termasuk royalti kalau nggak salah. Nanti coba dilihat lagi. PT XYZ adalah perusahaan manufaktur yang didirikan di Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun 2020, PT XYZ memutuskan untuk memindahkan tempat kedudukan usaha di Singapura dan membubarkan PT XYZ. Pemegang saham PT XYZ membuat XYZ PT Ltd di Singapura. Masalahnya, XYZ PT Ltd masih terus menerima penghasilan dari Indonesia. Maka status dari XYZ PT Ltd adalah ini jelas SPLN. Ya, karena dia udah nggak punya tempat di Indonesia lagi, tapi dia menerima penghasilan dari Indonesia, berarti SPLN non BUT. Di bawah ini termasuk BUT menurut Undang-Undang PPH, kecuali bengkel, oke, proyek konstruksi oke, kantor perwakilan oke, orang atau badan yang selaku agen yang memiliki kedudukan harusnya tidak bebas. Ya, sehingga jawabannya C. 10. Jika penghasilan neto fiskal adalah 1 miliar, rekomendasi fiskal positif adalah 200 juta, rekomendasi fiskal negatif adalah 300 juta, maka penghasilan neto komersial atau penghasilan neto menurut SAK adalah, kan gini rumusnya ya, penghasilan neto komersial plus positif ya, koreksi fiskal positif kurangi negatif, hasilnya adalah fiskal, kan gitu. Nah, berarti kalau nyari komersial ya, berarti fiskal tambah negatif gitu kan, ini kan turun ke bawah ya, jadi plus, ini turun ke bawah jadi negatif, berarti tambah negatif dikurangi dengan fiskal koreksi fiskal positif. Berarti gimana? 1 miliar dikurangi ditambah dengan negatif 300 juta dikurangi dengan positif 0,2 juta. Jadi jawabannya adalah 1,1 miliar. Oke. 0,2 juta, 0,2 miliar. 1 miliar ditambah 0,3 miliar dikurangi 0,2 miliar. Jawabannya adalah 1,1 miliar. Oke guys. Oke, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media kalian miliki. Dan jangan lupa belajar terus. Bye-bye.